Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com petang, Rabu 21 Juli 2021 bersama saya Siska Mawaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali informasi pertama, sebanyak 2 orang nelayan nekat terjun dari kapal tempat mereka bekerja hingga terkatung-katung di perairan Belitung Timur, Bangka Belitung. Disebutkan keduanya bertahan hidup di tengah laut selama 4 hari. Keduanya berhasil diselamatkan oleh nelayan setempat yang tengah mencari ikan di perairan tersebut. Lantas, bagaimana informasi terkininya? Sudah ada rekan kami dari Pos Belitung, Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Dede. Ya, selamat sore rekan Siska. Ya, Dede bisa dijelaskan seperti apa kronologis dari penemuan kedua nelayan tersebut? Ya, baik rekan Siska, dapat kami kabarkan pada hari Senin 19 Juli kemarin, nelayan asal Tanjung Pandan Kabupaten Belitung menemukan 2 orang nelayan yang tengah terkatung-katung di tengah laut di sekitar perairan Kabupaten Belitung Timur atau berjarak sekitar 50 mil dari daratan. Kedua nelayan ini diketahui bernama Zainal dan Dandi Wahyudi yang merupakan ABK dari KM Fajar Sinar Jaya. KM Fajar Sinar Jaya sendiri merupakan kapal jenis compreng yang hendak mencari ikan berlayar dari Jakarta hingga beberapa bulan ke depan. Oke, Dede. Lalu apa penyebab dari keduanya nekat terjun ke laut? Berdasarkan keterangan dari kedua orang tersebut, mereka nekat terjun ke laut pada tanggal 10 Juli sekitar pukul 9.20 pagi dikarenakan sering disalah-salahkan oleh rekan kerjanya. Selain itu juga mereka merasa perjanjian yang sebelumnya dibicarakan di daratan tidak sesuai ketika berada di atas kapal. Baik, dari informasi yang disebutkan tadi, keduanya bertahan cukup lama di tengah laut. Lalu bagaimana cara mereka bisa bertahan hidup hingga ditemukan oleh nelayan? Ya, baik rekan Siska. Berdasarkan keterangan mereka, sebelum melompat dari atas kapal, mereka memang sempat membawa air mineral 1 botol dan sebungkus nasi. Cuman pada saat hari kedua, bekal mereka sudah habis, sehingga mereka hanya bertahan dengan meminum air hujan yang turun. Demikian rekan Siska. Oke, lantas selanjutnya bagaimana tindak lanjut dari keduanya pasca ditemukan? Ketika tiba di Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, mereka langsung dibawa ke Satpol Air Polres Belitung untuk dimintai keterangan. Kemudian untuk tindak lanjutnya, Satpol Air akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menentukan nasib kedua nelayan tersebut. Apakah akan dipulangkan ke daerah asal atau nanti mendengar keterangan dari pihak keluarga. Baik, terima kasih laporannya, jurnalis Pos Belitung Dede Suhendar. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari Bangka Belitung. Upaya penyelundupan benih lobster atau benur digagalkan oleh polisi di perairan Mutok, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung pada Selasa 22 Juli dini hari. Puluhan ribu benur senilai 10 miliar tersebut disedianya akan diselundupkan menuju Singapura dengan menggunakan jalur pelayaran. Benur lobster itu disimpan ke dalam 13 box. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan 3 tersangka yang berasal dari Sumatera Selatan. Lalu, bagaimana informasi terkini? Sudah ada rekan kami dari Bangka Pos, Antoni, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore, Antoni. Selamat sore. Ya, Antoni bisa dijelaskan seperti apa kronologis dari penemuan ataupun pengungkapan kasus ini? Terima kasih rekan Siska. Jadi Selasa dini hari kemarin, tim Hiu Macan Subdit Gakum Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengagalkan upaya penyelundupan bayi lobster yang diperkirakan harganya ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Bayi-bayi lobster ini diamankan dari 3 nelayan sungsang, yakni Rinto, Restat, dan Matdia. Ketiganya ditangkap saat tengah berupaya mengantarkan udang pesanan yang belum diketahui sampai sejauh mana pemiliknya.
Begitu rekan Siska. Oke, lalu apa saja barang bukti yang diamankan oleh petugas? Dari penangkapan tersebut, Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung mengamankan 13 box yang berisi bungkusan lobster, yang dimana masing-masing tiap bungkusnya berisi diprediksi 200 ekor, seperti itu. Setelah konversi pers kemarin, barang bukti udang tersebut langsung ditebar ke perairan Ketawai oleh tim gabungan dari Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian PKSDA. Baik, Tribuners, terkait dengan hal ini kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Anang Syarif Hidayat. Berikut tayangannya. Kita melakukan patroli, melakukan penyisiran di perairan tersebut, dan pada saat patroli di tengah malam, anggota patroli mendapatkan tanda atau sinyal dari para tersangka ini, ya. Kemudian kita dekati dan ternyata mereka membawa benih lobster. Selanjutnya kita periksa dan kita amankan para tersangkanya di Makobrimob Polairut Polda Babel untuk proses penyidikan lebih lanjut. Hasil informasi yang kita dapatkan dari tersangka, benur-benur ini atau benih-benih lobster ini akan diambil oleh seseorang dengan menggunakan kapal tertentu, speedboat juga. Namun sebelum sempat bertemu dengan kapal tersebut, sudah ketemu dengan patroli kita. Dan tentunya kita perlu mengembangkan lebih lanjut siapa yang ditunggu oleh mereka ini, ya, yang direncanakan info awalnya akan dibawa ke perairan UPL di daerah dekat Batam sana, kemudian akan dibawa ke Singapura. Informasi yang kita terima. Kemudian saat ini tiga orang diamankan. Yang pertama atas nama R, kemudian yang kedua masyarakat desa Sungsang Banyuasin dari Sumatera Selatan, kemudian yang kedua MR, nelayan sama dengan alamat yang sama desanya, daerah Sungsang. Doa bersama lintas agama digelar oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Sulawesi Selatan bersama Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA. Acara ini digelar di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 21 Juli. Kegiatan ini bertujuan agar pandemi COVID-19 di Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari setahun segera usai. Pasalnya, pandemi telah berdampak ke semua aspek termasuk hotel dan juga restoran. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami dari Tribun Timur, Rudi Salam, akan melaporkannya. Halo, selamat sore Rudi. Halo, selamat sore rekan Siska. Ya Rudi, bisa dijelaskan seperti apa dampak COVID-19 yang dirasakan oleh pihak PHRI Sulawesi Selatan hingga kini? Ya, baik rekan Siska dan para tribuner. Jadi siang tadi bertepat di Hotel Claro Makassar telah diselenggarakan acara doa bersama lintas agama yang digelar oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Sulawesi Selatan. Acara ini digelar dengan bekerja sama dengan Indonesian Hotel General Manager Association atau yang biasa disebut dengan IGMA Sulsel. Kegiatan doa bersama lintas agama ini pada dasarnya didasari seiring dengan tingginya kasus COVID-19 yang masih sedang terjadi di Indonesia. Acara ini juga tersambung secara daring via Zoom yang diikuti oleh sejumlah General Manager se-Sulawesi Selatan dan Ketua PHRI se-Sulawesi Selatan. Acara ini digelar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan memakai hand sanitizer sebelum memasuki ruangan. Terdapat 5 pemuka agama yang bergantian memimpin doa dalam acara yang digelar di Hotel Claro ini. Yang pertama ada Islam yang dipimpin oleh Ustaz Arifudin Lewa,
kedua Kristen yang dipimpin oleh Priest Baker, Katolik dipimpin oleh Alex Palino, Hindu dipimpin oleh Pilandina Iwayan Nendra, dan Buddha dipimpin oleh Romo Bumi Horas. Ketua PHRI Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi kurang lebih setahun lebih ini berdampak ke segala aspek, termasuk salah satunya adalah perhotelan dan restoran. Adapun dampaknya salah satunya yang dikatakan Anggiat Sinaga tadi, yakni terdapat per data tadi pagi terdapat hotel di mana okupansinya hanya 8% saja di Sulawesi Selatan. Anggiat menyebut bahwa di mana pihaknya masih belum menerima laporan adanya hotel yang tutup di Sulawesi Selatan akibat pandemi COVID-19. Baik rekan Siska. Oke, lalu Rudi bisa dijelaskan apa harapan dari PHRI Sulawesi Selatan di masa pandemi ditambah dengan adanya penerapan PPKM ini? Iya, baik rekan Siska. Tadi Anggiat Sinaga selaku Ketua PHRI Sulawesi Selatan sangat berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Dan selain itu titik poin terpenting yang disampaikan oleh Anggiat Sinaga sendiri yakni pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau yang biasa disebut dengan PPKM itu dirasa Anggiat Sinaga tidak perlu diperpanjang lagi sebab itu berdampak besar pada hotel dan restoran di Sulawesi Selatan. Dia berharap bahwa PPKM yang akan sejatinya akan berakhir pada tanggal 25 Juli maksud kami tidak diperpanjang lagi. Baik rekan Siska. Baik Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan pernyataan dari Ketua PHRI Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga. Tidak menjadi rahasia lagi bahwa pandemi setelah 1,5 tahun sudah membuat 33 gubernur, ya seperti gambaran hari ini teman-teman bisa lihat Klaro, rata-rata seperti okupansi saat ini adalah hanya 18%, di bawah 20%. Jadi ini membuat sebuah keprihatinan. Di Makassar atau Sulsel belum ada yang tutup, tetapi saya pikir ini hanya menunggu waktu saja, untuk kekuatan yang bisa mereka lakukan. Akan tetapi terkait proses karyawan dirumahkan, saya yakin telah berlangsung. Karyawan dirumahkan ataupun karyawan hanya bekerja 15 hari seminggu, artinya hanya dapat upah 50%. Jadi kalau ini COVID segera berlalu akan menjadi parah, dan juga semoga pemerintah juga dalam rangka pencabutan penghentian dilakukan. Mudah-mudahan tanggal 25 berakhir tidak dilanjut lagi di PPKM Bodor karena sangat berat sekali. Baik Pak, kegiatan ini dalam rangka apa Pak? Kegiatan ini adalah sederhana saja dan tunggal adalah bersama 5 pemuka agama dan komunitas PHRI dan HGMA, baik hybrid dan juga virtual, kita satukan hati berdoa memohon kuasa Tuhan agar diberi. Proses pencarian terhadap para nelayan yang tenggelam di perairan Kalimantan Barat akibat cuaca buruk memasuki hari ke-8 pada Rabu 21 Juli. Tim SAR gabungan telah melakukan evakuasi terhadap beberapa korban yang telah ditemukan. Pencarian tak hanya dilakukan melalui jalur laut, tapi juga lewat pantauan udara. Petugas memperluas lokasi pencarian hingga wilayah perairan Kepulauan Riau. Hal ini berdasarkan evaluasi kondisi alam, gelombang, arus, dan juga angin. Lalu bagaimana pantauan terkini di sana? Sudah ada rekan kami dari Tribun Pontianak, Ferianto, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Ferry. Siap, selamat sore Siska. Ya Ferry, bisa dijelaskan seperti apa kronologi dari peristiwa tenggelamnya belasan kapal tersebut? Nah Siska, untuk kronologis pasti dari tenggelamnya belasan kapal ini terjadi itu pada kisaran antara tanggal 13 dan 14 Juli yang lalu, Siska. Berarti kurang lebih 1 minggu yang lalu. Nah, pada saat itu memang 2 hari tersebut cuaca di Kalimantan Barat itu cukup ekstrim untuk
wilayah perkotaan Kota Pontianak sendiri diguyur hujan selama 2 hari tersebut, dan dari informasi BMKG Maritim itu juga di wilayah perairan Kalbar gelombang cukup tinggi Siska, sehingga dan pada 14 Juli tim SAR di Kota Pontianak sendiri menerima laporan, awalnya itu hanya menerima 12 laporan kapal tenggelam. Kemudian di hari yang sama, di tanggal 14 Juli tersebut, tim SAR kemudian mendapat informasi lagi bahwa total kapal yang tenggelam tersebut 14. Dan sampai saat ini total kapal yang ternyata tenggelam di wilayah perairan Kalbar pada 2 hari tersebut antara 13 sampai dengan 14 Juli mencapai 18 kapal, di mana sebagian besar kapal tersebut merupakan kapal nelayan, walaupun memang ada juga yang kapal dari pihak perusahaan swasta, Siska. Oke, Ferry, bisa disebutkan di wilayah perairan mana saja kapal-kapal tersebut tenggelam ataupun hilang? Nah, untuk yang pertama itu laporan pertama terdapat dari wilayah Kabupaten Kuburaya, yaitu di wilayah Muara Kubu. Itu terdapat 2 laporan kapal yang tenggelam. Kemudian di hari yang sama juga terdapat yang cukup banyak itu di wilayah perairan Mempawah sampai dengan perairan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Siska. Demikian. Oke, lalu berdasarkan data yang ada, total sudah ada berapa korban yang terdata? Nah, untuk data korban sendiri itu sampai hari ini tercatat 83 orang itu berhasil selamat, kemudian 23 diantaranya itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan sampai saat ini tim SAR gabungan itu masih melakukan pencarian 31 orang nelayan yang dinyatakan hilang, Siska. Ya, Ferry, lalu dari mana saja ini unsur-unsur yang terlibat dalam pencarian kapal nelayan ini? Nah, untuk unsur pencarian sendiri ini dari berbagai macam unsur yang ada di wilayah Kalimantan Barat, kayak dari kepolisian, Basarnas, TNI itu sendiri itu mengerahkan juga, ada dari TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara juga mengerahkan armadanya, armada menggunakan pesawat. Nah, untuk dari Angkatan Laut itu mengerahkan 2, selain menggunakan kapal perangnya untuk melakukan pencarian para korban di laut, TNI Angkatan Laut ini mengerahkan pesawat patrolinya juga untuk melakukan pencarian. Kemudian dari Polda Kalbar juga sudah mengerahkan helikopter untuk melakukan penyisiran di wilayah pesisir di Kalimantan Barat. Nah, selain itu juga dari informasi yang ada tadi pagi itu dari Kementerian KKP sendiri juga mengerahkan 1 unit pesawat untuk melakukan pencarian hingga ke Laut Natuna Provinsi Riau, Siska. Oke, lalu terkait dengan proses pencarian pada hari ke-8, bagaimana update-nya, Ferry? Nah, untuk pada hari ini sendiri tadi pagi itu Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak GOP hari ini menyampaikan bahwa untuk pencarian pada di hari ke-8 yang merupakan hari tambahan sampai 2 hari ke depan, sampai tanggal 23 itu pencarian difokuskan ke wilayah yang jauh, Siska. Pencarian karena mengikuti pola arus, kemudian cuaca, angin dan sebagainya, itu maka pencarian dilakukan untuk radius yang cukup besar, yaitu mencapai Laut Natuna hingga Kepulauan Riau. Nah, dalam prosesnya sendiri tim SAR gabungan itu lebih memfokuskan menggunakan armada yang memiliki daya jelajah yang cukup jauh. Sementara untuk kapal-kapal kecil itu di standby kan di wilayah pesisir wilayah Kalimantan Barat. Nah, untuk polanya sendiri teman-teman dari Angkatan Laut menggunakan pesawat, kemudian tadi juga ada dari KKP menggunakan pesawat dan Angkatan Udara melakukan patroli udara. Kemudian bila menemukan objek yang disinyalir itu merupakan korban dari peristiwa tragedi ini, maka teman-teman dari Angkatan Laut yang menggunakan kapal bakal melakukan cek ke TKP jika menggunakan kapal-kapal tersebut yang memiliki daya jelajah yang jauh tersebut. Nah, selain itu juga Basarnas Pontianak juga sudah menghubungi pihak Basarnas dari Provinsi Kepulauan Riau sendiri untuk berkoordinasi bila mana di sana ada indikasi bahwa korban-korbannya dari Kalimantan Barat ini terbawa arus sampai ke sana, Siska. Demikian, Siska. Nah, nanti juga itu sekitar pukul 18 biasanya itu Basarnas Pontianak melakukan update terkini terkait hasil pencarian pada hari ini, Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak, Yopi Haryadi, terkait dengan hal ini. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Dan yang saya hormati seluruh unsur tim SAR gabungan yang melaksanakan operasi SAR terhadap kecelakaan kapal di wilayah Kalimantan Barat. Yang saya hormati juga rekan-rekan media. Dan pada pagi hari ini kita kembali mendapatkan korban sebanyak 2 orang
dan memang belum bisa dipastikan berasal dari kapal mana. Nanti akan kita serahkan kepada tim DVI proses identifikasinya. Dan korban ditemukan kemarin, nanti akan jelasnya akan disampaikan oleh Kapten KN SAR Laksamana yang melaksanakan evakuasi tersebut. Dengan ditemukannya 2 korban tersebut, maka korban yang masih dalam pencarian itu 31 orang ya. Dan sebagai informasi, pada hari ini juga akan dilaksanakan pencarian lewat udara, yaitu dengan menggunakan pesawat CN-235 patroli maritim TNI Angkatan Laut serta pesawat ATR dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Jadi kapal patroli dari Kementerian Kelautan Perikanan itu juga akan membantu yang diterbangkan langsung dari Jakarta dan langsung menuju ke daerah pencarian di sekitar perairan Natuna ya. Jadi pada hari ini ada 2 pesawat yang kita terbangkan untuk luas areanya hingga ke Kepulauan Riau, termasuk di baratnya itu sekitar Pulau Tambelan sampai di utaranya termasuk ke Natuna. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogol, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur mendirikan dapur umum untuk para warga yang menjalani isolasi mandiri atau isoman di rumah. Warga yang menjalani isoman mendapat jatah makan sebanyak 3 kali dalam sehari. Disebutkan sekali memasak, petugas dapur umum dapat menghabiskan puluhan kilogram beras dan juga lauk pauk. Keberadaan dapur umum ini pun cukup membantu warga setempat yang menjalani isoman. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada rekan kami dari Tribun Kaltim, Syaifullah Ibrahim, yang akan melaporkannya ke Anda. Halo, selamat sore Syaiful. Ya, selamat sore rekan Siska. Ya, Syaiful, bisa dijelaskan total ada berapa banyak warga yang menjalani isoman di desa tersebut? Ya, baik rekan Siska. Untuk saat ini terdapat 92 warga yang menjalani isoman saat ini di Desa Padang Penerapat, Kecamatan Tanah Grogol, Kabupaten Pasir. Untuk rinciannya di RT 1 itu sebanyak 3 kepala keluarga, RT 10 2 kepala keluarga, dan untuk RT 2 sebanyak 89 orang. Baik, lalu terkait dengan pembangunan dapur umum, ini dimulai sejak kapan, Syaiful? Halo. Ya, rekan Siska, untuk pembangunan dapur umum ini dimulai sejak 12 Juli 2021 lalu, atau tepatnya hari Senin. Setelah sebelumnya masyarakat di Desa Padang Penerapat ini telah menjalani swab antigen secara massal dan terdapat sejumlah penambahan kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk keberadaan dapur ini akan berakhir pada pada Jumat 23 Juli 2021 mendatang. Ya, Oke, lalu terkait dengan konsumsi makanan yang dikeluarkan setiap harinya itu ada berapa, Ferry? Nah, untuk konsumsi makanan setiap harinya itu untuk masyarakat menjalani isoman ini menghabiskan beras sebanyak 25 kg dalam 1 kali makan. Dan menghabiskan sedikitnya 10 kg ikan maupun daging dalam sekali makan. Dengan total keseluruhan konsumsi yang dikeluarkan tiap harinya untuk beras sebanyak 75 kg dan 450 potong ayam. Ya. Oke, lalu terkait dengan kebutuhan dari warga yang menjalani isoman, apakah ada yang belum terpenuhi? Ya, kalau untuk kebutuhan dari masyarakat yang menjalani isoman ini masih ada yang belum terpenuhi, seperti halnya yang sangat dibutuhkan saat ini oleh masyarakat di sana, yaitu konsumsi buah-buahan. Ya. Oke. Bagi di dermawan yang ingin menyalurkan bantuannya bisa langsung mendatangi posko PPKM Mikro Gang Seratai RT 02 Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogol, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ya, baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kepala Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogol, Kabupaten Pasir, Jaludin, terkait dengan pendirian dapur umum ini. Sejak kapan sih, Pak? Sejak tanggal 12 hari Senin kita sudah buka, tapi awal buka dapur umum itu sebelumnya hari Sabtu.
hari Sabtu itu sudah kita lakukan swab massal. Hari Minggunya juga tidak kita lakukan karena libur petugas kami, khususnya Pusban. Nah, sehingga diambil langkah untuk hari Seninnya. Setelah kita melihat lonjakannya itu, kami memutuskan beserta kami selaku Kades rapat mendadak bersama Muspika, ada Camat, ada Kamtib dan Babin dan Rem. Iya, hadir pada saat itu untuk memutuskan lockdown total. Dan alhamdulillah setelah serah terima hari Senin dibantu oleh pemerintah kabupaten lewat dinas sosial, termasuk sarana dan prasarana, kemudian berupa sembako yang diserahkan langsung oleh Bupati Pasir hari Senin itu. Kemudian untuk hari Selasanya langsung ditinjau beliau ke dapur umum ini. Nah, pada saat itu beliau memutuskan, rasanya mungkin diwawancara juga oleh media, beliau mengatakan bahwa dapur umum ini dilaksanakan selama 14 hari dapur umum. Kalau untuk kebutuhan di sini Pak? Untuk kebutuhan yang dari Pemkab itu 9 bahan pokok sudah. Yang kami butuhkan sekarang ini adalah lauk pauk, termasuk juga penunjang yang lainnya. Alhamdulillah mengalir aja. Ya adalah untuk kami beli ikan, kemudian beli ayam untuk setiap harinya. Berapa porsi yang dikeluarkan setiap harinya? Untuk porsinya, untuk yang kena isomannya kan sampai hari ini berkembang. Tribuners, usai jeda kami akan kembali tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Presiden Joko Widodo turut menyumbangkan sapi kurban ke masyarakat Kota Pekanbaru, Riau. Hewan kurban tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar kepada pengurus Masjid Raya An-Nur pada Rabu 21 Juli. Sapi yang menjadi kurban Presiden Jokowi diketahui berjenis limosin dengan berat 889 kg. Tahun ini merupakan kali kedua Presiden Jokowi menyumbangkan kurban ke masyarakat Pekanbaru. Lalu seperti apa informasinya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Pekanbaru, Syaiful Miskiono, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Syaiful. Ya, selamat sore Siska. Syaiful, bisa dijelaskan seperti apa proses penyembelihan sapi kurban dari Presiden Jokowi ini? Baik Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun saat ini berada, dapat saya laporkan bahwa pagi tadi sapi kurban bantuan dari Presiden Joko Widodo resmi diserahkan oleh Gubernur Riau kepada pengurus Masjid Raya An-Nur, dan di hari yang sama juga setelah diterima oleh pengurus masjid, kemudian diserahkan kepada panitia kurban dan dilaksanakan pemotongan. Ada sejumlah panitia tadi yang
melakukan proses pemotongan sapi kurban milik Presiden Joko Widodo ini yang dilaksanakan di halaman belakang Masjid Raya An-Nur yang berada di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Proses pemotongan hewan kurban ini memang dilaksanakan secara terbatas, hanya beberapa panitia kurban saja yang ada di lokasi karena mengingat saat ini sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga warga memang tidak diperkenankan untuk hadir secara langsung di lokasi karena khawatir nanti terjadi kerumunan dan bisa menjadi klaster penularan COVID-19. Begitu deh. Baik, lalu selanjutnya daging kurban tersebut akan dibagikan kemana saja, Syaiful? Ya, baik Siska. Setelah dipotong daging kurban ini, selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru yang sebelumnya sudah mendapatkan kupon kurban. Namun Siska dapat kami laporkan bahwa untuk pembagian daging kurban ini memang masyarakat tidak mengambil secara langsung di Masjid Raya An-Nur. Namun panitia menyerahkan daging kurban sapi Presiden Joko Widodo ini kepada Ketua RT. Nah, selanjutnya warga bisa mengambil daging tersebut di masing-masing Ketua RT. Nah, sehingga daging ini dijemput di Masjid Raya An-Nur ini adalah cukup dengan Ketua RT saja. Ini memang sengaja diterapkan oleh panitia untuk menghindari supaya tidak terjadi kerumunan di Masjid Raya An-Nur, karena kalau misalnya warga yang datang langsung membawa kupon di masjid dikhawatirkan nanti akan terjadi kerumunan dan bisa menimbulkan penularan COVID-19. Begitu Siska. Baik, lalu terkait dengan kurban ini, bagaimanakah respons dari masyarakat terhadap Presiden Jokowi? Iya, baik Siska, tadi untuk mewakili masyarakat Provinsi Riau, Gubernur Riau tadi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, sekaligus mendoakan Presiden Joko Widodo bersama keluarga agar diberikan kesehatan dan sukses menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Dan tadi Gubernur Riau mewakili masyarakat Riau juga mendoakan semoga sapi kurban ini menjadi amal ibadah bagi Presiden sekeluarga, dan masyarakat Provinsi Riau sangat senang sekali mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden Joko Widodo ini. Begitu Siska. Baik, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan pernyataan dari Gubernur Riau Syamsuar terkait dengan hewan kurban dari Presiden Jokowi ini. Kami menyerahkan sapi kurban dari Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo bersama keluarga yang disampaikan untuk masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru melalui Masjid An-Nur. Dan kami telah serahkan tadi kepada Ketua Pengelola Masjid An-Nur untuk disampaikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Ya, semoga jadi amal ibadah Bapak Presiden kita bersama keluarga, dan beliau sehat selalu dan sukses mengemban amanah rakyat Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama masyarakat Riau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang telah memberikan sapi korban setiap tahun kepada warga yang ada di Kota Pekanbaru, khususnya Riau pada umumnya. Semoga ini jadi amal ibadah Bapak bersama keluarga ya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Melalui kesempatan ini juga kami sampaikan juga sapi korban dari kami keluarga bersama juga ini Pak Ketua DPRD. Dan ini semua adalah bagian dari ibadah kami sisi Allah SWT. Semoga tentunya harapan kami mudah-mudahan diridhoi Allah SWT dan menjadi amal ibadah kami di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya, Tribuners, pemerintah telah resmi memperpanjang masa PPKM darurat hingga 25 Juli mendatang. Hal ini pun membuat sejumlah sektor perekonomian termasuk hotel dan restoran di Kota Batu, Jawa Timur memilih untuk menahan diri. Pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Batu juga memilih tidak melakukan PHK pada karyawannya. Hanya saja dilakukan pemotongan gaji pada para pekerja. Untuk informasi lengkapnya sudah ada jurnalis kami dari Surya Malang, Beni Indo, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Beni. Ya, selamat sore Siska. Ya Beni, bisa dijelaskan seperti apa dampak dari perpanjangan PPKM darurat di Kota Batu?
Ya, sektor pariwisata sangat terdampak sekali dari PPKM darurat yang saat ini diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Pasalnya, Kota Batu sendiri memang sektor ekonominya digenjot dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Kota Batu ini dapat menggerakkan perhotelan, kemudian para pedagang kecil hingga tempat-tempat oleh-oleh di Kota Batu, sehingga ketika tempat pariwisata ditutup semua di Kota Batu, sektor-sektor lainnya juga ikut terdampak. Siska. Ya, oke. Mengingat sektor ekonomi khususnya di bidang wisata yang banyak yang terdampak PPKM darurat ini, lalu bagaimana respon dari para pelaku terkait perpanjangan waktu PPKM darurat? Ya, khususnya dari teman-teman perhimpunan hotel dan restoran Indonesia Kota Batu, mereka memilih untuk menahan diri, tidak mengambil resiko membuka tempat wisata di tengah kondisi pandemi seperti saat ini dan kasus sedang tinggi-tingginya, karena Kota Batu saat ini masuk dalam zona merah atau berisiko tinggi. Ketua PHRI Batu, Sujud Haryadi, mengatakan mereka lebih memilih untuk dalam tanda kutip menyelamatkan karyawannya daripada harus nekat membuka, kemudian banyak orang berdatangan ke tempat wisata dan terjadi kerumunan, dan di situ akan berpotensi menjadi tempat penularan. Siska. Ya, Benny, bisa disebutkan di mana saja tempat wisata yang ditutup selama PPKM darurat? Semua tempat wisata di Kota Batu tutup, mulai dari tempat wisata buatan hingga wisata alam. Tidak ada yang buka, satupun, semuanya tutup. Oke, lalu apa solusi dari Pemkot Batu untuk membantu para kelompok yang terdampak PPKM darurat tersebut? Sejauh ini Pemkot Batu sudah menyalurkan bantuan sosial sejumlah Rp300.000 per warga, dan warga yang menerima berdasarkan data yang sudah diverifikasi oleh Pemkot Batu. Ada 7 SKPD dinas yang menyalurkan bantuan dan disesuaikan dengan dinasnya masing-masing. Misalnya Dinas Pendidikan menyalurkan bantuan kepada guru, Dinas Pariwisata menyalurkan bantuan kepada para pelaku pariwisata, pun Dinas Ketenagakerjaan menyalurkan ke para pekerja yang ada di Kota Batu. Oke, lalu terkait dengan kondisi terkini kasus COVID-19 di Kota Batu, bagaimana update-nya? Ya, dalam 3 hari terakhir ada penurunan jumlah orang terinfeksi COVID-19, namun begitu Kota Batu masih dalam zona merah karena seluruh rumah sakit rujukan yang ada di Kota Batu telah penuh dan tempat tidur untuk pasien COVID maupun isolasi juga telah penuh. Sehingga Pemkot Batu tetap mengimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Baik, terima kasih laporannya Benny Indo dari Surya Malang. Selamat bertugas kembali. Masih dari Jawa Timur, Tribunes, para pengepul kulit hewan selalu kebanjiran pasokan setiap hari raya Idul Adha. Hal ini juga terjadi pada pengusaha kulit hewan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur. Meski penerapan PPKM darurat masih berlangsung, hal ini tidak berpengaruh banyak pada para pengusaha kulit. Untuk kulit kambing dihargai Rp18.000 hingga Rp33.000. Hal ini tergantung dari jenis hewan tersebut. Lalu untuk informasi lengkapnya sudah ada rekan kami dari Surya, Tony Hermawan, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Tony. Halo, selamat sore rekan. Ya, Tony, bisa dijelaskan bagaimana suasana dari pengepul kulit hewan kurban di sana? Memang saat ini situasi dunia sedang dilanda COVID-19, tapi kita akui ya, umat Muslim tidak menyurutkan umat Muslim untuk merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Seperti di Kota Lumajang, sejak tadi pagi salah satu pengepul, suasananya sangat begitu cukup ramai. Terus para pegawainya itu kewalan untuk melayani para penyetor kulit hewan kurban. Seperti itu. Ya, lalu dari mana saja para pengusaha ini mendapatkan bahan baku kulit tersebut? Cukup banyak yang dari Lumajang, tapi juga ada yang dari luar daerah Lumajang, misalkan kabupaten lain dari Jember, yang mana itu lokasinya sangat berdekatan dengan Kota Lumajang begitu. Oke, lalu apakah ada perbedaan yang signifikan antara kurban pada tahun ini dan juga tahun sebelumnya yang sama-sama di masa pandemi? Kalau saya wawancara tadi, memang cukup ada perbedaan ya, di mana jumlah penyetor ini dibandingkan dari tahun sebelumnya
memang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Kemungkinan ini efek dari pandemi terus adanya pemberlakuan PPKM itu sendiri. Misalkan saja biasanya di hari kedua Idul Adha pengepul ini bisa mendapatkan sampai 2.000 kulit sapi maupun kambing. Di hari kedua ini hanya mendapatkan 1.500. Memang berkurang tapi tidak terlalu signifikan begitu. Ya, Tony, bisa dijelaskan apa kegunaan dari kulit-kulit tersebut? Menurut informasi yang berhasil saya himpun, kulit-kulit ini nantinya akan disetorkan ke kota-kota besar, semisal Surabaya, Kota Bandung, untuk diproduksi sebagai fashion ya, seperti sabuk, jaket, dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan pengusaha kulit, Dedi Firmansyah. Oke. Enggak. Mas, penjualan kulit daging kurban ini di masa Idul Adha rame ya? Alhamdulillah ya masih rame. Cuman kalau dari sementara dibandingkan tahun sebelumnya ada sedikit penurunan. Ada sedikit penurunan ya. Karena mungkin satu pandemi, kedua efek PPKM ini. Ini yang setor dari kalangan mana aja sih? Dari Lumajangan atau gimana? Lumajang, ada dari kota sebelah juga ada, cuman didominasi Lumajang Mas. Kalau untuk harganya sendiri berapa? Kalau harga kulit sapi kita hitung per kilo ya. Per kilo? 7.000 per kilo, nanti tinggal ditimbang jumlahnya berapa, totalnya. Kalau kambing, ini per lembar. Per lembar. Jadi yang jenis domba atau kurban, 33.000 per lembar. Kalau jenis kacang, ya ini 18.000. 18.000. Ya, per lembar. Sampai hari ini yang sudah datang ke sini sampai berapa ton itu? Masih ribuan ya. Ribuan. Ya, jadi kurang lebih sementara ada 2.000. 2.000 kilo. Ya, 1.000 lembar. 1.000 lembar. 1.000 lembar lebih ya mungkin ya. Di kambing, tapi juga 1.000 lebih untuk sementara. Biasanya dikirim kemana aja ini? Ini kita kerjasama dengan salah satu pengusaha juga. Yang nantinya akan dikirim keluar kota. Keluar kota. Biasanya digunakan untuk apa ini kulit-kulit? Setahu kami mungkin bisa jadi bahan baju ya. Jaket, fashion gitu ya. Fashion, jadi baju, jaket, mungkin bisa sepatu, seperti itu. Ya, Tribuners, Presiden Joko Widodo diketahui juga turut menyumbang sapi jenis mental untuk warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada momen Idul Adha kemarin. Sapi ini diketahui dibeli dari seorang peternak di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sebelum disembelih, hewan kurban ini diberi suplemen dan juga perawatan yang berkualitas dan selalu dipantau kesehatannya. Lalu bagaimana informasinya? Sudah ada rekan kami dari Tribun News Sultra, Husni Hussein, yang akan melaporkannya secara lengkap. Halo, selamat sore Husni. Ya, selamat sore rekan Siska. Ya, Husni, bisa dijelaskan bagaimana sapi ini bisa dipilih oleh Presiden Jokowi? Ya, Siska, baik dapat saya kabarkan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membeli sapi yang bernama Ipin. Nah, sapi ini seberat 1,2 ton, jenis simental ialah yang akan dikurbankan pada perayaan Hari Raya Idul Adha 2021 kemarin di Sulawesi Tenggara. Nah, Siska, diketahui sapi tersebut dipilih oleh orang nomor 1 di negeri ini itu salah seorang peternak sapi di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, yang bernama Suyatno. Kemudian Suyatno mengungkapkan alasan dibalik nama dari sapi bernama Ipin tersebut ialah karena menyukai karakter serial kartun dari Malaysia tersebut, yaitu Upin Ipin. Kemudian sapi yang bernama Ipin ini juga diketahui mempunyai kembaran pada saat itu bernama Upin. Lantas kemudian sapi dari kembaran Upin ini diberi nama Ipin. Hal ini berdasarkan rekomendasi dari anak si pemilik sapi tersebut. Seperti itu, Siska. Oke, mengingat sapi ini juga pernah mengikuti kompetisi, lalu berapa harga sapi yang dibeli oleh Presiden Jokowi tersebut dan berapa jumlah total dari daging kurban yang dihasilkan? Ya, Siska, kesempatan yang sama pemilik sapi selaku pemilik sapi Suyatno membeberkan harga sapi tersebut dan biaya perawatan sapi yang dipilih oleh istri Iriana Jokowi itu dibanderol seharga 110 juta rupiah berdasarkan hitungan berbobot.
Siska. Kembali ia juga mengungkapkan sapi pilihan Presiden Republik Indonesia itu dapat memakan biaya perawatan yang cukup mahal, yaitu kisaran 2 juta per bulan. Hal ini karena dari segi suplemen Siska diberikan dan gaji karyawan pada peternak sapinya. Untuk jumlah dari hasil kurban kemarin, pihak panitia masjid tidak begitu pasti mengetahui berapa jumlah kurban milik dari sapi Presiden Republik Indonesia itu. Namun ia mengatakan kisaran 500 kantung, tapi namun hal ini belum termasuk dengan sapi yang disumbangkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi. Demikian, Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan pemilik sapi yang dibeli oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimana jenis apa dan bagaimana prosedur sampai Pak Jokowi bisa membeli sapi ini? Kalau jenisnya dia simental. Kalau masalah Pak Jokowi kan tahun lalu sudah kita lakukan dengan ambil di tempat saya. Nah ini kebetulan sekarang belinya sapi ini. Bagaimana? Oh, dulu kan pernah dia juara kontes tahun 2019 tahun lalu, ini kan juara satunya dia. Juara satu. Iya, juara satu pas kontes waktu di Wawolimo dulu. Juara kontes apa itu? Kontes sapi Sulawesi Tenggara dia. Selama ini sebelum dibeli bagaimana proses baik makannya tiap hari atau seperti apa? Oh, kalau masalah makan tetap sama 2 kali sehari, komboran juga 2 kali sehari. Masalah kebersihannya setiap pagi dan sore. Kalau itu kenapa bisa? Ini sapinya dia harganya berapa kemarin dan berapa bobotnya sebenarnya? Kalau bobotnya 1,2 dia. 1,2 ton. Iya. Mengiarkan 110 dia. Ya, harganya 110 ya harganya. Ali. Ini sudah berapa umurnya? Untuk saat ini 4 tahun dia. 4 tahun. Iya. Oh ya, ini kan sapi simental kombinasi ya, kenapa bisa sampai ternak sapi simental ini? Maksudnya? Ini kan sapi dia ini juara. Kategori terbesar dia, di bawah 2 tahun. Iya. Di Sulawesi Tenggara ya? Iya. Tinggal Sulawesi Tenggara. Sebelum itu Pak pernah juga atau belum cuma 1 kali aja. Cuma 1 kali aja. Iya. Juara 1. Dari berkat dari itu makanya sekarang tim dinas dia konfirmasi di kampung sana tetap masih ada sapinya, makanya diambil sama Pak Jokowi lagi. Ya, Tribuners, penerapan PPKM darurat di Bandar Lampung diputuskan untuk diperpanjang hingga 25 Juli mendatang. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Disebutkan status Bandar Lampung kini berada pada level 4 PPKM. Lalu bagaimana pantauan terkininya? Sudah rekan kami di sana dari Tribun Lampung, Soma Ferrer yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Soma. Selamat sore Siska. Soma, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di pusat kota Bandar Lampung setelah perpanjangan PPKM darurat ini? Iya, terdapat hal yang masih sama di pusat kota, namun terdapat juga ada hal yang berbeda. Misalnya saja yang sama kita bisa gambarkan seperti penyekatan dalam kota di jalur arteri kota Bandar Lampung, di mana jalur arteri ini menyekat kawasan pusat perbelanjaan di Bandar Lampung. Sementara yang berubah bisa kita gambarkan terkait dengan aktivitas-aktivitas tempat usaha, khususnya di sektor usaha non-esensial yang saat ini sudah mulai banyak beroperasi, di mana di PPKM darurat sebelumnya mereka tutup 100%, Siska. Oke, lalu bagaimana terkait dengan pusat perbelanjaan ataupun pertokoan dan juga pasar di sana? Iya, untuk pasar, pertokoan, dan yang sejenis saat ini sudah mulai beraktivitas normal. Hanya saja memang untuk rasio kepadatan dari pembeli yang masih minim karena proses penyekatan yang terjadi. Ya, Soma, apakah Pemkot dari Bandar Lampung sendiri mempunyai kebijakan terbaru terkait dengan perpanjangan PPKM darurat ini? Ya, hingga saat ini pemerintah Kota Bandar Lampung masih mensunting dari interupsi dalam negeri, di mana interupsi tersebut masih dikaji, kemungkinan akan segera diluncurkan. Secara garis besar, penerapan di Kota Bandar Lampung terkait masa PPKM darurat yang diperpanjang ini sama seperti interupsi dalam negeri yang dirilis 20 Juli kemarin. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, terkait dengan perpanjangan PPKM darurat di sana. Udah lihat di TV ya, tadi malam juga tadi juga Bunda dalamin benar. Apa sih zona 4 ini? Ya, zona 4 ini kan banyak kriteria-kriterianya. Nah, ini Bunda akan rapatkan dulu teman-teman. Bunda sih udah tahu paham.
Nanti tinggal kita informasikan ke bawah. Nah, mudah-mudahan masyarakat yang di bawah ini mulai mengerti bahwa kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat dari TNI, Polri, dan pemerintah Kota Bandar Lampung, kalau kerjasama yang baik, insya Allah cepat Kota Bandar Lampung aman. Dan ini mereka kan sudah paham apa yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan insya Allah. Berarti sementara ini perpanjangan non-esensialnya sampai tanggal 25 ya Bun? Kenapa? Non-esensial sementara ini tutup sampai tanggal 25. Non-esensialnya sampai tanggal 25 Bun ya? Yang kemarinnya diperpanjang kan darurat kan diganti dengan level angka. Ya nanti akan kita informasikan, tapi level angka ini kan ada kategorinya. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Nah ini akan kita sampaikan, dan Bunda lagi mau manggil yang berkaitan kayak perkumpulan hotel, hotel, kaki lima, pasar kan tadinya boleh sampai jam sekian, sekarang sampai jam 5. Nah ini kan harus kita sosialisasikan. Nah kalau pemerintah sosialisasi bagus, masyarakat terimanya bagus, insya Allah. Bunda yakin aman Kota Bandar Lampung. Bunda, itu akan kita turunkan jadi instruksi kita yang baru atau kita pakai yang dari Mendagri aja Bunda? Ya, pemerintah Kota Bandar Lampung, apapun instruksi dari pusat, provinsi, ini akan kita jalani. Cuman kan kita harus, pemerintah kota harus memang benar-benar memberikan informasi, masukan kepada masyarakat, harus benar-benar pelan-pelan. Dan mudah-mudahan masyarakat Kota Bandar Lampung paham semua apa yang sudah akan dilakukan. Kerjasama yang baik, insya Allah dari yang ketiga. Ya Bunda. Terkait bahasa Sony gimana Bunda? Terkait bahasa Sony Bunda, terkait bahasa Sony ketegasannya. Iya. Itu kan dari. Sampai sekarang masih buka. Sampai malam. Memang ada berapa Sony memang yang masih kita biarkan buka. Tapi kalau mereka masih tetap atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya apa? Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Di Treskrimsus Polda Jawa Barat membongkar jaringan pelaku yang melakukan penjualan obat COVID-19 tanpa resep dokter. Total ada 5 tersangka yang diamankan dalam kasus ini. Mereka ditangkap di lokasi berbeda yakni Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan juga Kota Bogor, Jawa Barat. Tak hanya melakukan penjualan obat tanpa resep dokter, para pelaku juga mematok harga yang lebih tinggi dari pasaran. 5 tersangka tersebut memanfaatkan situasi pandemi untuk menimbun obat demi keuntungan pribadi. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah dari rekan kami dari Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Nasmi. Halo, selamat sore. Ya, Nasmi bisa dijelaskan bagaimana cara para pelaku ini bisa mendapatkan obat-obat tersebut? Ya, Tribuners, selamat sore. Jadi hari ini di Treskrimsus Polda Jabar menangkap 5 orang penimbun untuk dijual lagi obat untuk penyembuhan COVID-19. Nah, dari kelima ini mereka modusnya itu ada yang membuat resep palsu, kemudian dibelikan ke sejumlah apotek di pinggiran. Kemudian ada juga satu pelaku yaitu berprofesi sebagai apoteker. Jadi dia membuat resep sendiri, kemudian membelikan obat-obat tertentu ke beberapa apotek yang ada di pinggiran di 3 kota, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, dan Kota Bandung. Baik, berdasarkan informasi, sejak kapan para pelaku ini melakukan penimbunan obat? Ya, jadi kelima pelaku ini sudah melakukan penimbunan obat kemudian dijual lagi itu sejak beberapa minggu yang lalu, adalah 3 minggu yang lalu. Kemudian mereka ini modusnya itu membeli obat, setelah itu menjualnya secara online. Nah, dari laporan masyarakat adanya obat yang dijual dengan harga fantastis, kemudian dari Diskrimsus Polda Jawa Barat melakukan penelusuran dan tertangkap tangan di Tama itu di daerah Bandung Barat, dijual secara online kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga hampir mencapai 10 juta. Padahal obat itu harga per boxnya itu kisaran di 2 jutaan. Baik, lalu apa yang dilakukan oleh polisi terkait dengan obat yang menjadi barang bukti ini? Ya, obat yang sudah diamankan oleh polisi itu sekitar 1074 butir. Rencananya akan diserahkan ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk membantu pengobatan pasien COVID yang sedang dirawat di sana. Dan itu sudah diketahui juga oleh tim dari Kejati yang dihadirkan dalam gelar perkara sore tadi di Polda Jabar. Baik, terima kasih laporannya. Nasmi Abdurrahman dari Tribun Jabar, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tingginya antusiasme warga dalam pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS membuat seluruh formasi sudah terisi, termasuk yang terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Disebutkan ada 187 formasi jabatan yang dibuka, 27 diantaranya merupakan tenaga kesehatan, sedangkan 161 merupakan tenaga teknis. Formasi tersebut terdiri dari total 3.532 lowongan. Lalu, seperti apa informasi lengkapnya? Rekan kami dari Tribun Jateng, Eka Yulianti, akan melaporkannya. Halo, selamat sore Eka. Selamat sore rekan Siska. Ya Eka, bisa dijelaskan berdasarkan informasi berapa peserta yang sudah mendaftar? Iya, Kota Semarang memang termasuk kota yang cukup diminati di Jawa Tengah karena masuk dalam kota metropolitan. Dan hingga Rabu pagi tadi sudah ada 17.000 pendaftar yang masuk, itu merupakan pendaftar CPNS, dan sebanyak 11.900 diantaranya telah memilih formasi dan telah mengakhiri pendaftaran. Dan lainnya memang ini masih menimang-nimang formasi mana yang akan dipilih. Dan untuk P3K sendiri memang dari BKPP masih berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan, mengingat jumlah
di jumlah P3K ini pendaftarnya berada pada langsung masuk ke Direktorat Jenderal Pendidikan, dan jumlah itu dimungkinkan akan terus mengalami peningkatan mengingat pemerintah sendiri memperpanjang masa pendaftaran. Demikian rekan Siska. Ya, Eka, tingginya antusiasme masyarakat dalam mendaftar CPNS, apakah masih ada jabatan yang sepi peminat? Iya, mayoritas jabatan memang sudah terisi atau tidak ada yang kosong satupun. Namun memang ada beberapa jabatan yang masih sepi peminat. Untuk tenaga teknis misalnya dari 161 jabatan itu ada 23 jabatan yang masih sedikit peminatnya. Antara lain ada instruktur, ada pekerja sosial, pengawas kemeteorologian, pengendali dampak lingkungan, ada surveyor pemetaan, dan beberapa jabatan lainnya. Sedangkan untuk tenaga kesehatan sendiri, ada dari 27 formasi, ada 15 jabatan yang masih sedikit peminatnya. Antara lain apoteker, dokter gigi, dokter spesialis kulit dan kelamin, nutrisionis, penyuluh kesehatan, perekam medis, dan beberapa lainnya. Demikian rekan Siska. Ya Eka, lalu apakah sudah diketahui apa penyebab sepinya peminat dan juga bagaimana upaya Pemkot untuk terus menggenjot formasi agar dapat ramai peminat? Ya, dimungkinkan sepinya peminat formasi tersebut karena pendaftar ini belum melengkapi berkas-berkasnya, apalagi di tengah pembatasan PPKM ini masyarakat cukup kesulitan untuk mengurus berkas, misal untuk men-scan keluar, karena memang sektor non esensial sendiri kan masih dilakukan penutupan selama PPKM, dan BKPP sendiri ini mengimbau masa perpanjangan ini agar benar-benar dimanfaatkan oleh para calon pendaftar ini untuk segera mendaftar ataupun menyelesaikan pendaftarannya. Dan perpanjangan pendaftaran sendiri di Kota Semarang sama seperti yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni sampai 26 Juli mendatang. Baik, Tribunas. Ya. Dan untuk menggenjot formasi tersebut, Pemkot sendiri terus memberikan pelayanan berupa pembukaan hotline untuk bagi para pendaftar yang masih bingung untuk mencari informasi ataupun kebingungan mengenai syarat pendaftarannya. Mereka bisa bertanya melalui media sosial ataupun datang langsung ke kantor BKPP Kota Semarang yang ada di Balai Kota. Baik, Tribudas, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Kepala BKPP Kota Semarang, Litani Satyawati, terkait dengan pendaftaran CPNS. Jadi begini ya, pemerintah itu memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik bangsa ini untuk semakin diperluas kesempatannya. Karena apa? Dengan kemarin ada pembatasan PPKM darurat itu kan mungkin orang bergerak mau ngurus ini ngurus itu kan kesulitan, ada penyekatan macam-macam. Jadi kan mungkin akan yang seperti itu diharapkan akan bisa diberikan kelonggaran, makanya dikasih perpanjangan. Jadi yang harusnya Rabu ini kita close, kita akan buka diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Juli. Kemudian sampai dengan hari ini masih terus bergerak ya. Sampai dengan hari ini untuk Kota Semarang itu yang sudah mengisi formulir, itu ada 17.000 sekian. Nah ini posisi saya tadi pagi jam 8 ya, jadi ini masih bergerak terus nih. Kemudian untuk yang sudah positif mendaftarkan dirinya ada 11.900-an, jadi hampir 12.000. Kemudian yang lain masih kan yang jelas kalau 17 sudah mengisi kan berarti kan dia memang sedang ancang-ancang ya, sudah ancang-ancang menjatuhkan pilihannya ke Kota Semarang. Cuman untuk melengkapinya sampai input mendaftar itu baru 12.000. Ternyata sampai dengan hari ini peminatnya luar biasa. Di Kota Semarang itu tidak ada jabatan yang kosong, semua diminati. Hanya memang mungkin di antara yang
apa namanya diminati pun tapi tidak begitu banyak, itu ada sih, tapi semua sudah ada. Sehari pasca Idul Adha, belum banyak pedagang yang berjualan di sejumlah pasar tradisional di Palembang, Sumatera Selatan. Terpantau hanya pedagang sayur, buah, bumbu, hingga kue yang baru membuka lapaknya. Para pedagang ikan laut dan ayam potong nampak masih belum berjualan. Lalu seperti apa pantauan terkininya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Sumsel, Hartati, yang akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Halo, selamat sore Hartati. Ya, selamat sore Siska. Ya, Tati, bisa dijelaskan kenapa belum ada pedagang yang menjual ayam pasca Lebaran Idul Adha ini? Ya, terima kasih Siska. H+1 Lebaran Idul Adha di sejumlah pasar tradisional di Palembang, terpantau hanya beberapa pedagang saja yang baru berjualan. Umumnya mereka adalah pedagang menjual sayur, kue, buah, dan lainnya, karena H+1 Lebaran ini di sejumlah tempat masih terdapat pemotongan hewan kurban, sehingga masyarakat masih memiliki stok daging dan pedagang pun masih enggan berjualan karena mereka masih memanfaatkan libur Lebaran, sehingga stok ayam di pasaran pun tidak ada. Di pasar 26 Ilir hanya ada satu pedagang yang menjual ayam, itu pun hanya stoknya sedikit, 15 kilo, dan satu-satunya pedagang yang berjualan, sehingga belum sampai siang stok ayam yang miliki setelah habis dijual. Oke, Tati, lalu bagaimana pantauan terkait dengan stok dan juga harga ayam pasca Lebaran ini? Iya, dipantau di dua pasar tradisional di Palembang, di Pasar Gandus dan Pasar Suak Bato 26 Ilir. Stok ayam memang tidak ada karena memang tidak banyak penjual yang menjual ayam, hanya ada satu tadi, Melda, yang mengatakan memang karena stok daging di masyarakat masih banyak karena adanya kurban, sehingga dia belum berani menjual terlalu banyak, karena itu pun harga pun lebih melonjak dibanding harga H-1 Lebaran Idul Adha. Saat ini harga dipatok 30.000 per kilo. Sebelumnya, seminggu sebelum Lebaran, harga ayam anjlok mencapai 20.000 dan berangsur-angsur naik menjelang Lebaran sehingga saat ini harganya 30.000. Harga sebelumnya anjlok 20.000 karena Palembang juga menetapkan PPKM Mikro yang membuat jumlah tempat rumah makan usaha yang bersangkutan dengan ayam potong minim pengelolaan usaha untuk makan ayam ini, sehingga harga ayam anjlok, suplainya banyak dan permintaannya sedikit. Ya, Siska. Baik, lalu kapan ini rencananya para pedagang kembali berjualan pasca Lebaran ini? Rencananya pedagang akan kembali berjualan esok hari atau H+2 Lebaran Idul Adha. Namun harganya sendiri belum bisa dipastikan akan dipatok di harga berapa karena pedagang masih akan menjual ayam dengan taksiran berapa harga yang akan didapat oleh dari peternak dan juga seberapa banyak stok yang ada di pasaran. Jika memang stok yang ada melimpah, permintaan sedikit, maka harga akan lebih murah, tapi jika stok banyak, permintaan banyak, harga akan lebih naik. Ya, Siska. Baik, kami akan terus memantau update-nya, Tati ya. Kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan seorang pedagang ayam di Pasar Suak Bato, Melda. Di pagi jual ayam? Berapa harganya yuk? 20. Biasanya? Kemarin 28. Hari ini karena ada kasih ayamnya jadi 30. Tadi berapa banyak stok yang kita punya yuk? Cuma ada 15 kilo. 15 kilo. Jadi kalau besok kira-kira berapa harga? Belum tahu. Belum tahu ya. Ini hari nak Lebaran. 20. 20 naik 20, naik 24, naik 28. Hari ini 30. Hari ini 30. Tapi ada harga ada kata barang. Seekor sapi jenis limousin dilaporkan mengamuk di halaman parkir kantor pemerintah Kota Jakarta Pusat pada Rabu 21 Juli pagi. Akibat peristiwa ini, dua mobil yang diparkir mengalami kerusakan parah. Sapi tersebut mengamuk saat akan disembelih oleh petugas. Lalu bagaimana informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Warta Kota, Muhammad Fajar Rian Danu, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat petang Rian. Halo, selamat petang rekan Siska. Ya Rian, bisa dijelaskan bagaimana kronologi dari peristiwa tersebut? Kronologinya menurut dari seorang penjagal atau biasa disebut dengan pemotong hewan kurban bernama Bapak Nurdin, kejadian terjadi pukul 10 pagi. Itu terjadi karena sapi kaget akibat adanya suara kendaraan bermotor ketika sedang diturunkan dari mobil pick up gitu. Begitu rekan Siska.
Baik, lalu apakah ada korban dalam peristiwa ini? Untuk korban jiwa sendiri tidak ada. Yang menjadi korban adalah 2 mobil Avanza. Keduanya adalah milik pegawai dari pemerintah kota Jakarta Pusat. Yang pertama adalah milik Ibu Risa, itu dia mengalami luka di bagian lampu depan. Lalu yang kedua adalah mobil milik Bapak Amri, yang mengalami luka di bagian pintu belakang beserta kacanya. Oke, lalu bagaimana upaya penanganan dari petugas terhadap sapi yang mengamuk tersebut? Untuk penanganan sapi sendiri, Bapak Nurdin mengajak teman-temannya, itu dia menambah sekitar 3-4 orang untuk akhirnya bisa mengamankan dari sapi tersebut. Dan akhirnya sapi tersebut berhasil dikendalikan sekitar 1,5 jam setelah kejadian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Mata Kota Muhammad Fajar Yandano. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19. Sedangkan perubahan yang dilakukan yakni pada pasal 32A dan 32B. Revisi tersebut berkaitan dengan sanksi pada para pelanggar protokol kesehatan di ibu kota. Dalam perubahan ini disebutkan bahwa pelanggar dapat diberikan sanksi kurungan paling lama 3 bulan. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Rekan kami dari Tribun Jakarta, Dionisius Arya Bimasuci akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat petang, Dion. Ya, selamat petang, Siska. Dion, bisa dijelaskan apa saja revisi Perda Penanganan COVID-19 oleh Dr. Anies? Ya, Siska, jadi ada 2 poin penting yang akan diajukan oleh Anies dalam revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19. Yang pertama ini soal pemberian wewenang kepada Satpol PP untuk melakukan penyidikan seperti yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dan kemudian yang kedua ialah penambahan beberapa pasal terkait sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan. Untuk penambahan wewenang Satpol PP, penyidikan yang dilakukan hanya sebatas pelanggaran terkait protokol kesehatan. Kemudian untuk pemberian sanksi pidana bakal diberikan kepada warga yang berulang kali melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Bila nantinya usulan ini diterima, maka warga yang tak mengenakan masker itu bisa dipenjara maksimal 3 bulan. Aturan ini juga berlaku untuk para pelaku usaha dan juga perkantoran yang melanggar protokol kesehatan secara berulang. Gitu sih, Sa. Oke, lalu apa alasan dari Pemprov DKI melakukan revisi pada perda tersebut? Ya, jadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini menganggap sanksi yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 yang berlaku saat ini belum mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar protokol kesehatan. Pasalnya masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam Perda Nomor 2 itu memang pelanggar prokes hanya diberikan sanksi sosial dan denda administrasi. Untuk itu Anies menilai perlu menambahkan pasal pidana untuk memberikan efek jera kepada warga yang masih membandel. Oke, Dion, lalu kapan perda ini akan selesai direvisi dan resmi diberlakukan kepada masyarakat? Ya, setelah draft revisi perda ini diterima oleh DPRD pada rapat paripurna siang tadi, selanjutnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda bakal membahasnya terlebih dahulu. Dan kemudian diharapkan revisi ini sudah selesai pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang. Setelah disetujui oleh Bapemperda, nantinya DPRD akan kembali menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 di Ibu Kota. Begitu, Siska. Baik, Tribuners, untuk informasi lengkapnya kami akan menampilkan pernyataan dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Penjelasan Gubernur berkaitan dengan perubahan Perda 2 2020 yang berhubungan dengan penanganan COVID-19. Insya Allah dengan perubahan ini akan merubah keadaan COVID-19 di Jakarta. Pak, titik berat dari perda itu? Pertama, memberikan kewenangan kepada polisian yang untuk melakukan penyelidikan. Kemarin kan di perda itu nggak ada kepolisian. Jadi orang melanggar ya seperti itu. Artinya ketika di situ juga ada PPNS, tadi disebutkan diberikan kewenangan. Iya, kan memang PPNS kan ada juga yang menjadi penyelidik. Nah, bagaimana alurnya? Ketika si Satpol PP melakukan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, terus kemudian ketika ada pidana baru ke polisi begitu? Iya, pidana yang memutuskan pidana nanti kan tetap pengadilan.
Ya. Jadi ini penguatan, sebenarnya penguatan atas Perda 2 terhadap sanksi-sanksi itu. Kalau kemarin kan sekedar administrasi aja, ada yang hukum apa, sapu-sapu, ternyata itu nggak buat benar juga. Adakah keberatan Pak dari fraksi terkait kewenangan Satpol PP pasar? Nggak ada, ini kan memang ada ketentuannya. PNS juga bisa memilikinya, tidak ada. Tentunya tidak semua PNS yang bisa. Ya. Ya ini kan mau kita bahas, insya Allah setuju karena ini untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan Jakarta ke depan ya, kan untuk kesehatan masyarakat. Ya, Tribunas, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada demi kesehatan Anda dan juga keluarga. Saya Siska Mawaski, peserta kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!